Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini masih berada di tokoh-tokoh besar pendidikan dari Indonesia. Kita sudah ketemu Kiai Dahlan. Minggu lalu kita bertemu Kiai Hasyim. Malam ini kita ketemu ibu kita, Raden Dewi Sartika. Kita punya dua pahlawan perempuan yang sama-sama Raden, yang satu Raden Ajeng Kartini, yang satu Raden Dewi Sartika. Dan sebenarnya masih banyak lagi pahlawan-pahlawan perempuan kita miliki. Malam ini kita angkat beliau mewakili gagasan pendidikan untuk kaum perempuan. Tokoh-tokoh yang kita angkat bulan ini tokoh-tokoh yang tidak cuma berpikir tentang pendidikan yang ideal, tapi mereka ini pejuang-pejuang. Pengorbanannya besar, penderitaannya juga luar biasa. Makanya mereka terus diangkat sebagai pahlawan nasional, karena mereka berat perjuangannya. Kiai Hasyim itu dalam usia sekitar 28 tahun mengusung keluarganya dari Gedangan, Jombang, pindah ke Tebuireng. Tebuireng pusatnya orang-orang nakal, orang-orang jahat. Beliau mati-matian harus berjuang di sana menghadapi preman-preman lokal. Awal mendirikan pondok santrinya cuma 2. Beberapa bulan santrinya cuma 20. Itu pun santrinya tiap hari diteror oleh preman-preman lokal. Itu perjuangannya luar biasa. Pondok Tebuireng awal itu sekitar 6 kali 9 meter. Santrinya sekitar 20-an. Terbuat dari bambu masian. Itu santrinya kalau tidur di dalam tidak berani mepet tembok yang dari bambu itu. Karena banyak preman-preman iseng kalau malam sambil bawa celurit, bawa tombak itu iseng nyublesi dindingnya. Itu kalau pas tidak nepak itu kamu bisa kena itu. Orang-orang iseng yang melintas malam-malam. Jadi itu perjuangannya Kiai Hasyim. Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu bahkan sampai melelang harta bendanya demi sekolahan. Jadi satu ketika Kiai Dahlan ini mengundang orang kampung, terus menyatakan, Bapak Ibu yang berminat dengan barang-barang yang saya miliki ini, silahkan dibeli, karena saya butuh untuk melanjutkan sekolah yang ada di kediaman beliau. Itu masyarakatnya juga kasihan melihat, wah Kiai Dahlan ini perjuangannya luar biasa. Jadi terus akhirnya mereka malah rebutan. Jamnya laku berapa, bajunya laku berapa, terus dibayar. Tapi setelah mereka bayar terus pulang, barangnya tidak dibawa. Kiai Dahlan terus
Bapak Ibu, lo ini lo barangnya kan sudah dibayar, silahkan dibawa. Nggak usah Kiai, itu buat sekolah saja uangnya. Nggak apa-apa kalau memang nanti saya antar ke rumah. Katanya warga desa, nggak usah, buat Kiai saja. Oh, kalau untuk sekolah saya butuhnya cuma 400 gulden. Ini hasil lelang tadi 500, berarti lebih 100 saya kembalikan. Ya, nggak usah Kiai. Perjuangan mereka luar biasa. Jadi saya bilang, hanya gelar pahlawan mungkin kurang besar untuk pengorbanan dan apa yang mereka lakukan untuk Indonesia. Termasuk beliau, ibu kita, Ibu Raden Dewi Sartika ini. Selama ini mungkin telinga kita lebih akrab dengan Raden Ajeng Kartini. Dua-duanya sama-sama besar, sama-sama penting, sama-sama mulia dalam perjuangannya mengangkat harkat derajatnya perempuan. Beliau ini kelahiran Bandung, Cicalengka, Kabupaten Bandung. Putra bangsawan sebenarnya, tapi nanti orang tuanya diasingkan ke Ternate. Terus beliau ikut pamannya. Nah, nanti di sekolahan pamannya inilah beliau mendirikan namanya Sekolah Istri. Karena memang beliau memprihatinkan nasibnya perempuan zaman itu. Beliau lahir 1884, sekolah istri itu tahun 1904 resminya. 2 tahun sebelum itu, tahun 1902 itu sudah dimulai pengajaran-pengajaran pada perempuan-perempuan kerabatnya. Tapi 1904 diizinkan oleh Belanda. Kemudian sukses, meskipun awalnya hanya di pendoponya pamannya. Nanti tahun 1910 namanya ganti jadi Sekolah Keutamaan Istri. Nah, ini sudah mulai santrinya, muridnya banyak. Perempuan-perempuan yang ingin sekolah sudah mulai banyak. Beberapa terus membuka cabang. Karena semakin banyak cabang, untuk menaungi sekolah-sekolah ini, akhirnya Sekolah Keutamaan Istri ganti nama menjadi Organisasi Keutamaan Istri. Terakhir nanti berkembang lagi, namanya berubah untuk menghargai beliau, namanya jadi Sekolah Raden Dewi. Sama, semakin besar pengaruhnya, di mana-mana ada cabangnya sampai keluar Jawa. Beliau juga perjuangannya luar biasa. Nanti saat beliau sudah tua, Belanda diganti Jepang, sekolahannya kocar-kacir. Beliau juga harus mengungsi saat agresi militer Belanda tahun 47. Beliau ikut mengungsi, ikut lari-lari, dan meninggal di pengasingan, meninggal di pengungsian. Jadi itu riwayat hidup beliau. Saya sampaikan tidak seperti kemarin karena kelihatannya teman-teman tidak terlalu akrab dengan beliau. Padahal beliau tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional, khususnya untuk perempuan. Keprihatinan beliau ya memang tentang level pendidikan perempuan. Saat itu, ini zamannya setara dengan dulu kita mengangkat tokoh namanya Betty Friedan, dianggap pelopornya feminisme. Punya gagasan namanya feminine mystic. Ini penyakitnya yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan perempuan. Katanya Friedan ada feminine mystic.
Di Indonesia juga penyakit ini lahir dan subur. Jadi orang memilah-milah aktivitas sosial budaya dengan kategori ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Kalau mulai sejak kecil disosialisasikan itu. Kalau laki-laki mainannya mobil-mobilan, kalau perempuan mainannya boneka. Kalau laki-laki warna-warna gagah, merah, hitam. Kalau perempuan warna pink, warna... Ini namanya feminin mystic. Nah, ya kalau yang simpel-simpel tidak masalah. Tapi kalau yang penting-penting ini bahaya. Misalnya pendidikan. Ada pandangan bahwa pendidikan itu laki-laki. Perempuan itu tidak terlalu butuh pendidikan. Kalau perempuan kok pendidikan berarti dia kelelaki-lelakian. Nah, itu feminin mystic. Jadi inilah nanti yang jadi masalah. Perempuan itu baiknya di dalam rumah. Kalau laki-laki di luar rumah. Nah, ini termasuk feminin mystic. Oke, dan ini akar masalahnya nanti di sini. Termasuk di Indonesia zaman itu. Apalagi Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Nah, kita lihat. Ini ada hasil penelitian. Zaman itu perempuan Jawa itu ada 4 kelas. Kelas dalam arti klaster, kelompok. Ada kelompok perempuan miskin. Yang miskin ini tidak mikir sekolah sudah. Yang dipikir ya kerja. Biasanya ke sawah. Atau membantu orang tuanya di sawah. Hidupnya keras. Tapi ada lumayannya. Mereka ini lebih bebas. Tidak banyak aturan. Jadi nyamannya di situ, mereka bebas mau pakai baju apa, mau melakukan apa lebih bebas. Tapi memang tidak ada fasilitas pendidikan untuk mereka dan memang tidak punya apa-apa, jadi ya sekolahnya tidak ada. Kerja saja biasanya. Ikut bapak ke sawah. Itu kelas pertama, golongan yang miskin. Ada golongan menengah. Saya tidak tahu kalian ini kelompok apa. Kalau kalian kan elit semua, semuanya pegang HP semuanya. Kalau kelas menengah ini agak lumayan. Cuma ya tetap tidak ada fasilitas sekolah. Kebanyakan tidak sekolah. Belajar ya, cuma belajar yang ada hubungannya dengan aktivitas perempuan. Mungkin latihan masak, latihan jahit, ngerajut, dan yang sejenis itu. Rata-rata perempuan Jawa kelas ini zaman itu ya umur-umur 12 sudah menikah. 15 sudah menikah. Di atas itu dianggap sudah terlalu tua. Jadi menikah itu kalau sudah 15 ke atas, 17 ke atas, kalau nggak dapat jodoh itu orang tuanya panik sudah. Oke, anakku laku apa enggak ya? Itu kelas menengah. Ada lagi kelas santri. Kalau ini yang sempat mondok. Ini lumayan. Santri ini kelas menengah yang terdidik agama. Ini lebih lumayan. Tapi urusan nikah sama saja. Dan biasanya mereka lebih tertutup. Jadi lebih banyak di rumah ya karena macam-macam pandangan yang ada hubungannya dengan agama. Kalau yang miskin tadi kan lebih bebas. Jadi ini kelompok santri. Ada lagi kelompok priayi, orang-orang bangsawan. Jangan dikira mereka ini enak. Sebagian besar memang sekolah karena bapaknya punya banyak fasilitas untuk menyekolahkan anaknya. Tapi urusan menikah tetap. Bahkan
Di penelitian itu yang priayi ini umur 12 sudah harus dipingit. Jadi tidak boleh kemana-mana. Jadi harus di rumah saja. Pengen belajar ya gurunya yang ke rumah. Butuh apa-apa pembantunya yang memenuhi. Pokoknya tidak boleh keluar-keluar. Nah nanti umur-umur 15, 16 terus dinikahkan. Jadi itu empat-empatnya kan rasanya tidak ada yang enak. Yang kelas miskin tidak punya apa-apa, terpaksa harus kerja. Yang kelas menengah juga sekolah tidak bisa, masih muda sudah disuruh kawin. Yang kelompok santri juga begitu. Yang priayi lebih ngeri lagi, harus dipingit. Nanti aturan-aturan banyak, tidak sebebas orang biasa. Jadi itu situasi zaman itu. Kalau zaman sekarang ya sudah 180 derajat. Perempuan-perempuan malah kalau mau sekolah sesukanya sekolah apa kan boleh. Meskipun ya kadang-kadang banyak pandangan-pandangan yang agak negatif tentang perempuan masih hidup. Tapi dalam kenyataannya sebenarnya tidak semengenaskan ini situasi perempuan kita hari ini. Jadi lebih bebas. Kan tidak ada kan yang dilarang bapaknya kuliah misalnya. Kecuali memang tidak ada biaya. Atau memang perempuannya saya tidak mau kuliah itu. Karpe dewe, bukan karena dipaksa. Kalau zaman ini. Kalau zaman dulu pengen sekolah aja tidak bisa. Ceritanya Raden Dewi Sartika ini dia prihatin lihat tetangga-tetangganya, teman-temannya yang tidak sekolah. Kalau surat-suratan, misalnya naksir siapa, surat-suratan itu minta dibantu nulis, dibantu baca. Itu kan tidak enak, surat itu privat. Kalau dibantuin orang nulisnya kan tidak enak. Oke, nanti dibacakan, aku cinta padamu, itu kan tidak enak. Ini yang bilang aku sendiri, apa yang nulis surat, itu kan tidak enak. Surat cinta itu harus dibaca sendiri. Kalau dibacain orang tidak nyambung. Nah itu prihatin. Makanya terus terkenal Dewi Sartika ini suka apa? Kalau sedang main sama temennya, mainnya sekolah-sekolahan. Jadi dia jadi gurunya, teman-temannya jadi muridnya. Kebetulan beliau kan bangsawan, jadi sekolah juga. Jadi dari main sekolah-sekolahan nanti akhirnya mendirikan sekolah beneran. Oke, jadi situasinya saat itu. Nah, yang jelas yang bisa sekolah itu hanya kaum bangsawan. Ini situasi ini menonjol sekali di zaman itu karena Belanda itu kan punya program sekolah itu kan belum lama setelah ada politik etis. Sebelumnya tidak memikirkan pendidikan untuk pribumi. Zaman itu kan pendidikan kalau level SD itu ada HIS, ada sekolah yang untuk Belanda itu ESC, ada sekolah yang khusus untuk Tionghoa HCS, ini level SD. Nanti ada level SMP namanya MULO. Nanti ada level SMA namanya AMS. Ini rata-rata untuk bangsawan. Untuk pribumi belakangan setelah ada politik etis. Ada kampus untuk mahasiswa namanya Stovia. Ini fakultas kedokteran. Ya untuk kelompok bangsawan. Jadi kalau kamu lahirnya tahun itu mungkin kamu tidak sekolah. Kamu bukan bangsawan sama kayak saya. Oke, tidak jadi belajar filsafat kamu. Sekarang kamu enak santai belajar sakarepmu sambil ngopi-ngopi. Dulu sekolah saja tidak bisa. Padahal hasil cermatannya Raden Dewi Sartika ini, dia cermati sebenarnya orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan itu ya pengen sekolah, cuma tidak bisa. Buktinya apa? Buktinya waktu main-main tadi. Main-main sekolah-sekolahan mereka bahagia. Mereka niru tindak lakunya para bangsawan yang terdidik. Mereka kalau bergaya seperti mereka itu rasanya keren.
Zaman itu kan berarti mereka sebenarnya ingin dididik. Jadi politik, situasi sosial, budaya tidak memungkinkan mereka untuk terdidik. Padahal mereka sebenarnya ingin untuk dididik. Jadi ini situasinya tidak enak sebenarnya zaman itu. Makanya ini keprihatinan luar biasa dalam diri Ibu Dewi Sartika. Makanya beliau mengucapkan sangat penting untuk memberikan pelatihan kepada bidan-bidan, perempuan yang bekerja di kantor, juru ketik, pembantu rumah tangga, pekerja perkebunan, dan lain-lain. Jadi orang-orang ini perlu kita didik. Kita tidak boleh lupa bahwa di luar sana masih banyak perempuan yang harus mengisi bakul nasi mereka dengan bekerja di pabrik atau perkebunan. Padahal mereka belum diberikan pelatihan yang memadai. Yang bidan, yang di kantor, yang pembantu rumah tangga, yang juru ketik, karena tidak terdidik, ya mereka tidak bisa maksimal dalam aktivitasnya. Jadi semangat awalnya sebenarnya ini. Jadi pendidikan awal itu ya untuk membekali keterampilan pada perempuan zaman itu. Ya kalau sekarang kan ya wis mikir macam-macam, pengen belajar psikologi, pengen belajar antropologi, pengen belajar filsafat. Zaman itu pikirannya belum sampai ke sana. Zaman itu mikirnya ini perempuan-perempuan harusnya punya keterampilan. Biar di tempat kerja mereka berharga. Jadi gagasan awalnya itu sebenarnya. Kasihan mereka kalau jadi bidan tapi tidak terlatih. Nanti jadi juru tulis tidak terlatih. Disinilah gunanya sekolah. Belanda sendiri bikin politik etis kemudian membuka sekolah-sekolah, itu sebenarnya kan semangatnya juga ini. Ingin agar dia dapat banyak ahli, banyak tenaga terdidik, tapi dibayar murah. Kalau ini semangatnya Belanda. Jadi mereka butuh tenaga-tenaga pemerintah yang bisa dibayar murah. Makanya terus dia buka sekolahan-sekolahan itu. Begitu lulus dipekerjakan oleh Belanda yang pinter-pinter. Nah, semangat ini hari ini kan masih kita warisi. Makanya kamu begitu lulus terus pengen jadi PNS. Oh iya kan, kalau ada lowongan PNS itu kan rebutan semua. Itu sebenarnya semangat untuk jadi pegawai pemerintah. Dan semangat ini dulu diwariskan oleh Belanda. Biar apa? Dia dapat pegawai yang dibayar murah. Oke, ada yang daftar PNS malam ini. Kamu mewarisi semangatnya kolonial itu. Oke, jadi itu yang ada di pikirannya beliau Ibu Raden Dewi. Gimana caranya perempuan-perempuan ini terlatih. Jadi tidak sekedar hanya jadi suruhan. Ini zaman ini memang seiring. Di Eropa juga sedang ada gelombang pertama feminisme. Jadi perempuan-perempuan yang ingin membebaskan diri dari budaya yang namanya patriarki. Karena sebelum ini kan perempuan itu memang disebutnya makhluk level 2. Yunani saja yang jadi bapaknya filsafat, awal lahirnya filsafat, peradabannya masih menganggap perempuan itu level 2. Bahkan ada filosof yang bilang perempuan itu manusia yang belum utuh. Jadi masih setengah manusia. Ada yang begitu. Ya karena memang zaman itu, zaman sebelum Islam bahkan di Timur Tengah itu perempuan kan kayak properti. Dia semakin banyak koleksi perempuannya, semakin tinggi status sosialnya. Kemudian bahkan bisa diwariskan. Kalau orang tuanya meninggal, ini istri-istrinya yang banyak bisa diwarisi anak-anaknya. Jadi persis kayak properti. Kalau perang dia jadi
rampasan perang, jadi tawanan. Coba kalian baca cerita raja-raja zaman dulu. Oh, itu kan saingan banyak-banyakan selir. Semakin banyak selirnya dianggap semakin kuat raja ini. Di Cina itu ada yang selirnya 3.000 sekian raja. Itu kalau kamu ngitung punya selir 3.000, anggap saja kalau digilir satu malam satu tahun anggap saja 300 hari lah. Wah, itu gilirannya 10 tahun sekali itu. Satu orang. Oke, jadi itu situasi perempuan zaman itu. Nah, ketika orang mulai sadar bahwa enggak, kita ini enggak adil pada mereka. Kita dan mereka kan sama-sama manusia. Kalau bahasanya Al-Quran, bahkan penciptaan Hawa itu kan min nafsi wahidah. Kita ini satu nafas, satu jiwa dengan perempuan. Kalau kamu menyengsarakan mereka, sebenarnya engkau sedang menyengsarakan dirimu sendiri. Wong kita min nafsi wahidah. Nafasnya sama kita. Oke, itu kalau bahasanya Al-Quran. Cuma karena yang menafsir Al-Quran itu kebanyakan laki-laki, baunya juga jadi sangat laki-laki. Padahal kalau mau jeli, ya banyak ayat yang sangat memuliakan, mengunggulkan perempuan. Banyak kisah-kisah, ada kisah Israiliyat itu yang bahwa dulu Nabi Adam itu sampai tergoda makan buah khuldi karena dirayu oleh Hawa. Jadi ibu Hawa lah biang keladinya sampai Adam terusir dari surga. Berarti perempuan itu perayu, penggoda. Nah, kesimpulannya kan terus begitu. Sebenarnya ya bisa disimpulkan secara berbeda. Simpulkan saja berarti laki-laki itu lemah, mudah digoda. Oke, cuma karena mufasirnya laki-laki, kesimpulannya hanya pada titik penggodanya saja. Oke ya, jadi itu yang membuat peradaban manusia sekian puluh abad situasinya adalah patriarki, memenangkan laki-laki. Oke, kita lanjutkan perjuangan beliau. Nah, beliau punya cita-cita begini. Kaum wanita harus maju, pintar seperti kaum laki-laki. Kenapa? Karena kaum wanita akan jadi ibu. Merekalah yang paling dahulu mengajarkan pengetahuan kepada manusia, kepada anak-anak mereka, laki-laki maupun perempuan. Guru pertama setiap orang itu pasti ibunya. Ya, ibu yang melahirkan, yang ngomong sejak lahir sampai balita itu kan selalu dalam dekapan ibu. Maka ibu adalah guru pertama. Karena ibu adalah guru pertama, ya harus berkualitas. Kalau pendidikan perempuan tidak diperhatikan, sehingga mereka tidak terdidik, kualitasnya rendah, maka jangan heran kalau generasi kita nanti SDM-nya rendah. Kenapa? Guru pertamanya tidak berkualitas. Maka ibu harus cerdas, ibu harus pinter. Kenapa? Dia guru pertama anak-anaknya. Nah, itu yang ada dalam pikiran Ibu Dewi Sartika. Maka perempuan tidak boleh memasrahkan pendidikannya pada laki-laki. Sudahlah, biar yang pinter yang laki-laki saja, saya manut. Tidak boleh begitu. Karena dia gurunya anak-anaknya nanti. Oke, dari situlah nanti Ibu Dewi Sartika merancang pendidikan untuk perempuan, mengumpulkan sanak kerabatnya, termasuk orang-orang miskin. Ayo kita belajar bareng-bareng, biar kita berkualitas. Jangan sampai perempuan-perempuan lemah.
karena dialah pembentuk generasi. Kalau mereka lemah, ya generasimu nanti akan lemah. Dari situ lahir sekolah istri. Visinya ini sekolah istri itu. Tidak tahu, saya tidak bisa bahasa Sunda. Jadi kalian yang Sunda silahkan dibaca sendiri. Jadi itu kalau saya baca bahasa Indonesianya, kalau jadi perempuan harus memiliki keterampilan. Harus bisa segala hal agar bisa hidup. Jadi perempuan harus punya keterampilan, perempuan bisa segala hal itu maksudnya apa? Perempuan harus mandiri. Jangan tergantung pada apapun, pada siapapun. Tidak ada laki-laki pun kamu bisa berdiri tegak sendiri. Nah, itu bisa segalanya. Jadi beliau mencanangkan visi, ayo perempuan punyalah keterampilan, mandirilah, biar kalian bisa hidup tegak sendiri. Tidak lagi tergantung pada orang tua, tergantung pada suami, tergantung pada masyarakat, apalagi jadi bebannya masyarakat. Jadilah kontributor dalam kehidupan ini. Nah, itu visinya sekolah istri. Meskipun sudah jadi istri, jangan berhenti untuk belajar, meningkatkan kualitas diri. Apalagi yang belum jadi istri. Laki-laki juga begitu, tidak boleh egois. Harus punya visi untuk memandirikan pasangannya. Karena kalau perempuan sangat tergantung pada laki-laki, kalau tiba-tiba laki-lakinya tidak ada gimana? Kayak ceritanya BCL itu. Ya, contoh nih. Oke, ya sebenarnya setiap orang harus mandiri, apalagi Muslim. Muslim itu minggu lalu saya bilang ya, kamu tidak boleh tergantung pada apapun, pada siapapun kecuali Allah. Jadi mandirilah dalam hidupmu, satu-satunya tempatmu curhat, tempatmu bergantung harusnya hanya Allah. Nah itu visinya sekolah istri. Jadi silahkan yang perempuan-perempuan diingat-ingat, harus punya keterampilan, harus mandiri, dan siap berjuang dalam hidup. Amrih bisa hirup. Jadi visi sekolah istri ini, misinya apa? Ini misinya sekolah apa? Mewujudkan sistem pendidikan yang membuat seseorang maju. Maju pikirannya, maju keahliannya, maju tingkah lakunya. Sehingga hidupnya sejahtera. Ini kalimat ini sebenarnya sangat modern. Yang memahami dunia pendidikan hari ini akan melihat bahwa 3 hal itu yang sekarang didengung-dengungkan oleh para ahli pendidikan masa kini. Jadi yang digarap adalah pemikirannya, keahliannya, sama tingkah lakunya. Tingkah laku itu attitude-nya, perilakunya, akhlaknya. Keahlian itu ya profesionalitasnya, keahliannya. Pemikiran itu nalarnya, kognisinya. Jadi kognisi, afeksi, psikomotorik kalau pakai bahasa hari ini. Cuma zaman itu sudah luar biasa, sudah bisa menemukan bahwa pendidikan itu membuat orang maju pikirannya, maju keahliannya, dan maju tingkah lakunya. Kalau kita di 3 hal ini maju, hidup kita akan sejahtera. Bereskan 3 hal ini. Kalau kita punya organisasi apapun, perhatikan pikirannya harus maju, perilakunya harus profesional,
karakter atau akhlaknya harus unggulan. Kalau 3 ini ada, lembagamu, organisasimu akan sukses. Termasuk negara. Jadi negara harus fokus meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Pertama-tama pendidikan. Urusan pikirannya harus maju. Kemudian keterampilan, keahlian, lapangan kerja. Kemudian yang ketiga, akhlaknya, moralnya. Pikirannya maju tapi tidak terampil, yo isone debat tok, gegeran, diskusi. Tapi tidak ada, begitu terjun ke lapangan dia gagap. Tidak bisa mengerjakan apa-apa kalau ketemu orang lain grogi. Tapi kalau mikir, debat, diskusi, ahli. Siapa saja kalah kalau urusan debat. Nah, itu ya pikirannya maju, tapi keahliannya tidak. Pikiran maju, keahlian maju, tingkah lakunya tidak, itu lebih bahaya lagi. Kamu terampil, pinter, tapi tidak jujur. Kamu terampil, pinter, tapi jahat. Penjahat itu kan tambah pinter, tambah bahaya. Jadi perhatikan 3 ini kombinasi yang harus lengkap. Akhlakmu baik, tapi tidak bisa mikir. Itu juga rusak. Kamu akan mudah dibohongi orang, mudah ditipu orang. Kalau mikir tidak runtut, kamu anggap benar, ternyata salah. Jadi harus tingkah lakunya baik, tapi pikirannya juga benar. Dan maju keahliannya, profesional. Disitulah kuncinya hidup sejahtera. Kalian yang masih membangun diri hari ini, perhatikan ini. Latihan berpikir, mengasah profesionalitas, keterampilan, membangun akhlak yang terpuji, karakter, tingkah laku. Nah, kalau kalian punya 3 modal ini, insya Allah hidupmu sukses, sejahtera. Orang butuh 3 kualifikasi ini dalam hidup. Terus, nah 3 ini dapatnya dari mana? Ya pendidikan. Disinilah kuncinya, ranah pendidikan. Dia alat terbaik untuk melahirkan kemajuan. Jadi saya ngomong ini kan rasanya kayak tema hari ini, padahal ini tema zaman Ibu Dewi Sartika. Kalau hari ini kamu masih, iya Pak, kita masih perlu mewujudkan itu berarti perjuangan beliau-beliau sejak tahun itu sampai hari ini masih belum terwujud. Kita sampai hari ini masih debat, masih diskusi pendidikan yang terbaik untuk Indonesia itu kapan. Kita masih ngomong sistem yang terbaik. Kalau masih diskusi tentang sistem kan berarti belum diimplementasikan. Nah, debatnya terlalu panjang. Atau sudah diimplementasikan, tapi ganti pejabat ya ganti aturan Pak. Ya wis. Terus ganti lagi. Ini baru diimplementasi, ganti lagi. Oke, itu situasi kita hari ini. Tidak jauh beda dengan dulu ternyata. Berarti kita majunya tidak jauh. Terus visinya, tujuannya sekarang. Tujuannya mencetak anak didik yang kuwi macane piye? Cager, bager, bener, pinter, wanter. Itu bahasa Sunda. Jadi tujuan pendidikan itu 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah lagi harus berani pada kebenaran. 6, jangan mudah putus asa. 7, harus melangkah lebih jauh dan tidak mengeluh dalam setiap keadaan. 8. Cager itu sehat jasmani rohani. Nomor 1 harus sehat. Sepinter apapun kalian, nek lagi flu, lagi ndak sehat ya ndak kepake ilmumu, waras dhisik. Sehat jasmani rohani dulu. Apal teori filsafat saya itu Pak 200 sesi apal semua.
Lah terus sekarang kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain Pak, saya sakit sekarang. Ya filsafatnya akhirnya ya nggak ada gunanya. Maka sehat dulu. Kalau hujan, ya jangan nekat hujan-hujan kalau kamu gampang pilek. Harus cerdas, harus taktis belajarnya juga. Nggak apa-apa, kan nggak ada yang mewajibkan hadir ngaji. Daripada hadir terus pilek, ya mending dengerin rekaman aja juga nggak apa-apa nanti. Nah, itu namanya hidup taktis. Demi apa? Sehat jasmani rohani. Jasmanimu juga amanah dari Allah, rohanimu itu amanah dari Allah. Jangan disiksa. Kan ada cara berpikir tentu yang menganggap jasmani itu penjara, terus disiksa. Dikasih makan yang nggak enak, diajak puasa, terus diajak tidur sebentar. Oh, itu sengsara luar biasa. Besok kamu digugat sama jasmanimu. Saya tidak pernah disenengkan sama sekali waktu hidup. Makan itu tidak pernah ke warung yang enak-enak, ngangkring terus misalnya. Mbok ya sebulan sekali gitu loh. Nah, itu nanti jasmanimu protes itu. Jadi ya pokoknya kamu atur sendirilah. Nomor 1 tetap kesehatan. Nomor 2 kelakuan baik. Hatinya baik, kelakuannya baik. Kalau ini akhlaknya harus baik. Jadi pendidikan yang mengarah pada anak didik yang sehat, yang berakhlak. Kemudian benar. Kalau benar kalian sudah tahu ya, punya komitmen pada kebenaran. Kesuksesan anak didik adalah ketika dia berkomitmen pada kebenaran. Terus pinter, kalau ini jelas, cerdas, terampil, cakap, itu pinter. Terus wanter itu percaya diri, pandai bergaul, tidak kuper, pede. Nah itu diperlukan dalam pendidikan. Kalau kamu minderan, disuruh tanya malu, disuruh belajar malu, disuruh apa-apa malu, ndak pede. Sampean bisa kok Mas, ndak Pak, saya takut. Nah, ya wis. Jadi harus percaya diri. Jangan bilang tidak bisa. Bisa insya Allah. Tampil saja, nanti kalau keliru kan ada yang mengingatkan. Nanti kalau ndak cocok kan ada yang meluruskan. Daripada kamu diam-diam saja, nanti kamu tidak ngerti kalau ternyata kamu keliru. Kamu tidak sadar kalau ternyata kamu salah. Percaya dirilah. Saya itu Pak sudah kuliah, sudah lulus, tapi rasanya kok belum tahu apa-apa Pak. Iyalah, enggak, kamu sudah tahu apa-apa, cuma kamu tidak pede saja. Kamu minder saja, sudah kamu sudah. Kamu kan kelihatan kadang-kadang kamu merasa belum tahu apa-apa, tiba-tiba ngelamar PNS kok ya jadi. Terus tadi guru apa dosen. Oh, ternyata saya bisa juga Pak ngajar. Padahal kemarin merasa tidak bisa. Dipaksa ternyata juga bisa. Dalam banyak hal kadang-kadang kan gitu. Kamu kalau situasi darurat ternyata bisa. Waktunya sambutan, ayo silahkan sambutan, silahkan. Rebutan kan akhirnya terpaksa kamu maju. Ternyata juga bisa. Dalam banyak hal sebenarnya kamu sudah bisa kok. Hanya saja kamu tidak pede. Mungkin sebenarnya sebagian besar yang di sini itu sudah bisa ganti saya di sini. Cuma kamu tidak pede saja. Ya, apalagi karena saya masih ada. Jadi tidak mesti gitu kan. Tapi sebenarnya kamu bisa sudah. Ya pelan-pelan pasti bisa. Kalian kan sudah, apalagi seumuran kalian, sudah sekolah sejak SD sampai kuliah ini kan ya wis into ilmu macam-macam. Isinya sudah banyak. Tinggal caramu mengelola. Jadi kalian sudah bisa insya Allah. Nah selanjutnya tujuan pendidikan itu antara lain harus berani memperjuangkan kebenarannya. Jadi anak didik yang tidak sekedar tahu ini salah, ini benar, tapi dia tahu dia harus memperjuangkan yang benar.
Jadi pendidikan yang sukses membuat orang aktif berjuang sesuai dengan kebenaran yang diyakininya. Berarti dia harus tidak putus asa. Itu yang selanjutnya. Tidak mudah putus asa. Ya hidup ini ya memang banyak rintangan, banyak halangan. Tapi kalau kalian fight terus, kalau kalian siap menghadapi rintangan atau halangan apapun, tidak mudah putus asa, insya Allah kalian sukses. Hari ini banyak orang yang sebenarnya berkualitas, tapi cengeng. Cengeng itu takut menghadapi masalah, atau ketemu masalah sedikit saja mundur. Jadi kalian itu sudah tidak pede, minder, penakut, cengeng. Itu berarti pendidikanmu tidak sukses. Jadi jangan mudah putus asa, jangan cengeng. Allah itu memberimu masalah, pasti memberikan jalan keluar dan fasilitas untuk menyelesaikan masalah. Kalau yang terakhir itu kan tidak mengeluh dalam setiap situasi. Begitu kamu mengeluh, menunjukkan kamu putus asa. Sudah tidak mau berjuang lagi. Begitu kamu tidak mau berjuang lagi, berarti kamu tidak mau berkomitmen pada kebenaran. Begitu kamu tidak mau berkomitmen pada kebenaran, berarti ilmumu tadi tidak manfaat. Tidak ada gunanya. Jadi ternyata sikap mentalmu tadi menentukan ilmumu manfaat apa enggak. Jadi inilah tujuan pendidikan. Ini kalau diuraikan satu-satu luar biasa sebenarnya. Jadi kita melahirkan generasi yang sehat, berakhlak baik, berkomitmen pada kebenaran, terampil, percaya diri, berani memperjuangkan kebenarannya, tidak mudah putus asa dan tidak mengeluh. Jadi dia pejuang yang tangguh. Kalau kalian punya kualifikasi ini, kalian berbakat jadi ilmuwan. Kalian sukses di dunia pendidikan. Itu tujuan yang dicanangkan oleh Ibu Dewi Sartika. Selain sekolah, beliau juga pernah menulis buku. Bukunya sama kayak sekolahnya, judulnya Keutamaan Istri. Tidak terlalu tebal, sekitar 25-an halaman. Sayangnya pakai bahasa Sunda. Ya, teman-teman yang Sunda nanti bisa bantu teman-teman yang lain. Jadi isinya apa? Sama, idealisme beliau dalam mendidik perempuan. Buku itu ditujukan pada anak didik dan juga orang tuanya. Ini saya sebut di sini karena pandangan ini luar biasa. Ternyata yang perlu dididik itu tidak cuma anak-anaknya, tapi juga orang tuanya. Orang tua juga harus punya kesadaran pendidikan. Kalau hanya anak-anaknya yang mau sekolah, sementara orang tuanya tidak paham, tidak mengerti nilai dari ilmu, nilai dari sekolah, ya pendidikan juga tidak akan sukses. Karena anak sekolah itu berapa jam sih dia di sekolah? Sebagian besar waktunya kan di rumah. Nah itu kalau situasi rumah tidak mendukung pendidikan, ya susah dia berkembang, susah dia sukses dalam pendidikan. Maka buku Keutamaan Istri tadi dirancang untuk anak dan orang tua. Kalian nanti juga begitu kalau jadi guru ya. Jangan hanya fokus pada anaknya, harus nyambung dengan orang tuanya. Karena begitu orang tuanya cuek, sudah tak pasrah ke gurune kok. Sudah tak serahkan di pondok kok, sudah tak anukan.
Jadi harus juga orang tua punya kesadaran pendidikan. Sering saya ceritakan, banyak orang tua itu yang pasrah. Alah, aku ndak pinter, ndak apa-apa, ndak ngerti apa-apa, ndak apa-apa, sing penting anakku pinter. Kan gitu. Akhirnya besok anakmu juga begitu. Dia baru lulus SMA, pengen kerja, pengen kawin, kok ndak lanjut studi? Ah, kalau saya ndak apa-apa lah Pak, ndak pinter, ndak apa-apa, ndak sukses, ndak apa-apa, yang penting besok anakku pinter dan sukses. Akhirnya gitu terus, 7 generasi ndak ada yang pinter, ndak ada yang sukses. Ya kan? Loh kalian, ya kalau pengen pinter dan sukses, anakmu, kamu juga harus pinter dan sukses. Jadi kamu harus nulari anak-anakmu. Jangan pasrah nunggu. Nah kalau kamu pasrah nunggu, ya anakmu ya niru kayak gitu. Aku niru bapak aja. Bapak berkorban untuk anaknya, aku juga berkorban untuk anakku. Nanti akhirnya rangkaian pengorbanan. Tidak ada yang sukses, tidak ada yang pinter. Orang tua juga harus belajar. Orang tua juga harus ngerti kondisi pendidikan anak-anaknya. Jangan hanya dipasrahkan begitu saja, tidak mau tahu. Kemarin ini kan ada di Jogja kasus Klite. Nah, itu anak-anak yang masih SMP, jam 2 malam, jam 3 malam berkeliaran. Nah, itu apa orang tuanya sudah tidur, tidak ngecek anaknya ada di mana atau situasinya seperti apa. Jadi banyak orang tua yang hanya memikirkan kontribusi ekonomi untuk anak-anaknya. Yang penting diberi makan kenyang, yang penting sandang pangannya tercukupi, terus sudah, sekolahnya dibayari, terus sudah. Nah, ini PR ya bagi kita semua. Biar tidak hanya beban pendidikan itu ada di guru dan murid, tapi juga masyarakat bertanggung jawab juga dalam mensukseskan pendidikan. Oke, kembali ke perempuan. Apa sih keutamaan istri? Keutamaan istri itu katanya Raden Dewi Sartika adalah istri sebagai seorang perempuan yang hebat, yang terdidik, yang cerdas, sehingga mereka bisa mencerdaskan generasi penerus. Jadi jadilah perempuan yang kuat, perempuan yang cerdas, perempuan yang hebat, maka nanti generasi kita yang akan datang pasti kuat, pasti hebat, pasti cerdas. Kuncinya generasi ada di perempuan. Itulah keutamaannya perempuan. Nah, selanjutnya katanya Dewi Sartika, ada 3 hal utama yang jadi sumber keutamaannya. Yang pertama adalah bangsanya, yang kedua adalah adat dan kebiasaannya, dan yang ketiga pendidikannya. Jadi perempuan itu utama, yang pertama bangsa. Jangan lupa budayamu. Jangan lupa identitasmu. Siapa dirimu? Posisi dan peran apa yang harus kalian mainkan? Yang kedua, adat dan kebiasaan. Ini menentukan. Manusia itu dibentuk sebenarnya bukan semata-mata oleh ilmu dan pengetahuannya, tapi oleh apa yang dia biasakan. Kalau yang dibiasakan yang penting-penting, yang manfaat-manfaat, ya hidupmu berkualitas. Tapi kalau kamu membiasakan yang tidak penting, tidak jelas, hidupmu ya tidak jelas. Perempuan harus begitu juga. Coba dicek adat dan kebiasaanmu apa. Yang rutin kamu lakukan apa? Yang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kamu lakukan apa? Manfaat atau tidak? Berguna atau tidak?
Dari 100% hidupmu, berapa persen alokasi waktumu untuk hal-hal yang berguna? Ini membangun adat dan kebiasaan. Di situ nanti akan lahir orang-orang hebat. Oke, jadi di situ kuncinya keutamaan perempuan. Tadi kan perempuan sedang susah payah ingin membebaskan diri dari ketidakadilan ketertindasannya. Kuncinya di 3 ini. Jadi mengenali kebangsaannya, kebudayaannya, siapa dirinya, pembiasaan, adat dan kebiasaan, dan pendidikan. Oke, jadi bangunlah di 3 ini, nanti akan lahir perempuan-perempuan yang utama. Ini kalau diceramahkan gini rasanya enak, kamu manduk-manduk, tapi nanti dijalankan tidak simpel. Urusannya, godaannya banyak. Makanya tadi tujuannya pendidikan itu kamu yang tidak putus asa, yang pantang menyerah, yang tidak mudah mengeluh. Karena nanti di luar misalnya, Pak, saya mau membiasakan diri melakukan aktivitas ini yang baik. Oh, nanti mungkin godaannya banyak. Baru mau melakukan, tergoda sudah. Ada teman ngajak jalan-jalan di mall, ada teman ngajak touring, ada teman ngajak makan. Kemudian sudah temennya ndak ada, kamu mau beraktivitas, kok ada WA, terus kamu chattingan. Kok malah susah. Godaannya banyak, tapi jangan putus asa. Jangan mengeluh juga, berjuang saja terus. Jadi rumusnya itu. Kadang-kadang ada orang itu pekerja idealnya bagus, cita-citanya bagus, tapi terus terhalang terus. Akhirnya dia marah. Pertama-tama yang dia marahi dirinya sendiri. Aku ini gimana toh? Aku ini kok bodoh banget toh? Aku itu kok lelet banget toh? Aku itu terus dia marahi dirinya sendiri. Ini juga tidak kondusif. Jadi sayangilah dirimu. Yo kalau salah diingatkan, wahai diriku, mbok jangan begitu, mbok jangan mudah tergoda. Karena kadang-kadang kita ini kan suka menyiksa, memarahi diri kita sendiri. Aku ini gimana sih? Harusnya tahun ini lulus loh, nggak lulus lagi ternyata, masih nunggu tahun depan lagi kok. Nah itu terus kamu siksa dirimu akhirnya. Begitu kamu siksa dirimu, emangnya yang sengsara siapa? Kan dirimu sendiri. Kalau kamu marahi dirimu sendiri terus mutung, itu yang mutung siapa? Kan ya dirimu sendiri. Terus putus asa, yang putus asa siapa? Kan juga dirimu sendiri. Itu seperti kamu bertarung, tidak ada musuhnya sih, ya melawan dirimu sendiri dan kalah-kalah sendiri. Padahal yang mengalahkan ya dirimu sendiri, pakai jurus-jurusmu sendiri. Kamu KO sendiri. Itu kayak orang tinju yang ditinju wajahnya sendiri, terus KO sendiri. Janganlah. Jadi hidup yang tangguh. Godaan pasti kadang-kadang kita agak meleset-meleset sedikit, manusiawi. Asal semangat terus untuk kebenaran, berusaha memperbaiki. Jadi yang perempuan khususnya biar jadi perempuan yang utama. Disitulah keutamaan perempuan. Terus, cuma memang beliau yang ingin mendirikan sekolah tadi merasa perjuanganku masih berat. Masih banyak orang-orang setanah air saya yang rupanya selalu berusaha untuk lebih dahulu menentang segala yang baru. Jadi masyarakat itu sering tidak setuju sesuatu hanya karena sesuatu itu baru. Orang lebih nyaman dengan yang lama yang selama ini sudah berjalan. Sudahlah, biasanya gitu, tidak usah neko-neko, tidak usah macam-macam. Perempuan sekolah juga begitu, karena sebelumnya tidak ada perempuan sekolah, terus sudahlah. Nanti malah kacau, nanti malah rusak. Ada resistensi. Jadi banyak orang tua yang
tidak mau menyekolahkan anaknya. Ada beberapa alasan. Yang pertama, mereka tidak mau mengirim anaknya ke sekolah karena takut anaknya bergaul dengan banyak orang terus terpengaruh. Jadi khawatir dipengaruhi temannya. Alasan pertama ini dalam cermatannya Raden Dewi Sartika. Biasanya ini kelompok-kelompok menengah dan priayi. Anakku ini priayi, nanti kalau tak sekolah ke bareng anaknya orang biasa, kaya wajah-wajah gini nih, nanti dia ndak halus lagi nanti belajar ngomong jelek, belajar misuh, belajar ndak jelas, ndak usah sekolah lah, kamu belajar di rumah saja. Nah, ini resistensi biasanya dari kelompok-kelompok ini. Jadi anak perempuan sudah ndak usah sekolah tinggi-tinggi, di luar kalau mau belajar di rumah saja. Kalau di luar pergaulan luar biasa, jangan sampai kamu rusak. Kalau kalian kan ndak mikir ke sana, kalian sudah rusak duluan. Mau ngerusak apa lagi? Kalian yang merusak orang lain. Oke, jadi resisten dari orang-orang tua. Yang pertama ini argumennya. Ada argumen resisten yang kedua. Jadi khawatirnya anak ini kalau ilmunya banyak terus suka memberontak, melawan aturan. Mereka terus jadi bebas. Argumen kedua itu. Ini kalau anakku sekolah nanti tambah pinter, jangan-jangan nanti dia bantai wong tuane terus. Jangan-jangan nanti dia hidupnya macam-macam, tidak seperti yang selama ini berjalan, melawan adat, melawan tradisi. Nanti kalau sudah pinter, jangan-jangan tidak mau melakukan ini, tidak mau melakukan itu. Nah, itu kekhawatirannya orang tua. Jadi khawatir anaknya jadi tidak terkontrol karena sekarang dia pinter. Kalau zaman kamu kecil kan, kalau di masyarakat itu kan banyak hal-hal yang mungkin tidak masuk akal di tengah masyarakat. Khawatirnya kalau kamu sekolah nanti nabrak ini semua. Dulu kalau kamu kecil, ayo cepat tidur. Kalau tidak tidur nanti ada hantu lewat loh. Jadi kamu kan terus takut digituin. Tapi begitu kamu pinter kan tidak. Alah, tidak tidur juga tidak apa-apa. Hantu itu kan cuma nih. Sekarang kamu pinter, sudah bisa jawab. Oke, khawatirnya orang tuamu begitu. Nanti kamu disuruh apa-apa bantah. Kamu merancang hidup sesuai keinginanmu sendiri. Padahal orang tuamu punya banyak rencana untuk dirimu. Maka mereka resisten ketika diajak sekolah. Yang ketiga, banyak juga resistensi dari masyarakat karena orang-orang tua melihat dirinya sendiri. Ibumu melihat dirinya sendiri. Allah, aku dulu ya ndak sekolah. Ya buktinya bisa sukses, bisa punya anak kamu, bisa jadi ibu rumah tangga yang baik. Ngapain sih terus sekolah? Nah, itu argumen ketiga. Jadi wong perempuan aja mau jadi apa sih? Kayak ibu ini aja loh. Ibu ndak sekolah tinggi-tinggi yo, buktinya yo sekarang kita hidup nyaman, enak. Nah, itu argumen ketiga. Jadi menganalogikan dengan diri mereka sendiri. Bapak aja ndak sekolah sekarang sawai ombo, sapine okeh misalnya. Kamu yang sekolah malah kesana kemari nyari kerjaan misalnya. Nah, itu ada resisten begitu. Resistensi terhadap sekolah. Terus ada lagi resisten karena apa? Ideologi lokal, pandangan lokal. Yang tadi patriarki tadi, misalnya perempuan itu sudahlah, ndak usah sekolah, ngapain sih? Sing penting bisa masak, bisa nyapu, bisa nyuci, mengabdi suami dengan baik. Inilah perempuan yang mulia. Nah, ini ideologi namanya. Loh, kalau butuh baca, butuh tulis, sudah minta tolong suaminya. Wong suaminya sendiri tidak apa-apa. Nah, ini ada ideologi semacam ini.
Sama, kalau untuk kelompok santri ya resistennya tadi, bahwa perempuan itu jangan sekolah keluar-keluar begitu, nanti ketemu laki-laki, kan bukan muhrimnya. Jadi tidak baik. Ngaji kayak gini ini contohnya, ini bukan muhrimnya, kok ngumpul satu ruangan itu gimana? Oke, ada argumen semacam ini. Biasanya munculnya di kalangan santri. Jangan sering-sering keluar. Di luar banyak godaan. Nafsu di luar itu banyak. Makanya sudahlah di rumah saja. Nah, ini argumen kelompok santri. Kalau yang biasa-biasa ya argumen tadi. Jadi perjuangan beliau itu berat. Masyarakat ini macam-macam ternyata. Mau disadarkan, dibantu untuk bangkit, tapi ya susah. Ada lagi yang lebih berat, apa? Kawin muda. Yang tadi saya bilang, umur 12 tahun aja sudah pada dikawinkan. Zaman itu. Jadi, zaman dulu masih banyak tradisi dijodohkan sejak kecil. Jadi, apa kalau orang Jawa istilahnya besanan. Jadi perempuan ini dikawinkan, dipasangkan dengan mungkin tetangganya, mungkin besanan yuk. Itu kan ada tradisi ini dulu sejak kecil. Makanya terus jadinya cepat nikah. Kenapa ada tradisi ini? Karena orang dulu takut sekali kalau anak-anaknya tidak cepat-cepat nikah. Kalau model besanan ini kan berarti ada garansi, jaminan. Aku sudah janji kok sama bapak itu, nanti anaknya tak jodohke sama anakku. Jadi sudah ada kesepakatan bersama. Jadi meskipun belum tak ijabkan, tapi anakku sudah laku kok. Jadi zaman dulu ada pandangan begitu, makanya ada dihubungkan sejak kecil. Mungkin kalian di daerah kalian tertentu masih ada tradisi ini. Itu antara lain sebabnya karena orang tua mau ingin kepastian bahwa apapun yang terjadi besok tidak masalah, anakku sudah laku kok. Padahal nanti anaknya akhirnya belot sampai seumuran ini masih jomblo. Padahal sudah sama bapaknya sudah dipacok-pacokkan. Karena dulu mungkin fobia benar kalau punya anak tidak menikah-menikah sampai tua. Sehingga yang terjadi terus pernikahan dini. Ada lagi pernikahan dini itu, kenapa kok perempuan dinikahkan di awal? Biar tidak menikah karena perasaan atau karena logika. Oke, jadi kalau dia masih kecil kan tidak mikir cinta-cintaan. Kalau sudah mikir cinta-cintaan nanti berat. Terlanjur jatuh cinta sama itu padahal orang tuanya tidak merestui kan juga repot. Nanti stres nyanyi kayak Laila Majnun itu. Nah, maka sudahlah masih kecil dinikahkan aja. Atau logika, kalau nunggu besar nanti pikirannya berkembang, lebih susah lagi ngaturnya. Nanti dijodohkan ini, tidak mau dijodohkan itu, tidak mau dijodohkan siapapun, tidak mau. Dia punya standar sendiri, susah nanti. Itu yang ada di pikirannya orang-orang tua. Jadi makanya sebelum dia pinter, milih sendiri nanti tambah ruwet, terus si cilik dirabekke wae. Sing penting ono sing nakokke. Jawa kan begitu. Yang penting sudah ada yang mau, sudahlah nikah saja. Jadi ada banyak tantangan ternyata zaman itu. Kalau kamu buka sekolah perempuan hari ini itu simple, gampang. Tapi zaman itu kamu buka sekolahan untuk perempuan sangat berat. Itu pun belum urusannya dengan penjajah, dengan Belanda, dengan politik, dengan ekonomi, tambah ruwet lagi. Tidak heran nanti beliau diangkat jadi pahlawan nasional tahun 66. Oke, kita lanjutkan. Sekolah istri itu ya kalau di sistemnya punya standar juga untuk guru. Jadi ini kriteria guru di sekolah istri. Yang pertama, punya kompetensi di dunia pendidikan. Berarti apa? Bisa ngajar. Jadi syarat kalau ini biasa ya, bisa ngajar. Ya mesti wae guru bisa ngajar.
Paling tidak punya kepercayaan diri, bisa mengajar. Punya kemampuan tinggi di dunia pendidikan, itu simpelnya bisa mengajar. Dan gurunya harus perempuan, karena ini sekolah perempuan. Ada syarat kedua, punya keterampilan khusus di bidang keterampilan perempuan. Ya karena guru perempuan ngajari perempuan. Di antara kompetensi sekolahnya itu menanamkan keterampilan. Maka gurunya juga harus punya keterampilan. Masak misalnya, jahit, nyulam, rendo, yang sejenis itu. Jadi keterampilan untuk perempuan. Ini keterampilan ini kelihatannya sederhana, sangat perempuan. Tapi banyak perempuan hari ini juga tidak menguasai teknik-teknik itu. Jahit, rendo, masak, dan lain-lain. Sekarang yang pintar masak malah banyak laki-laki. Oke, terus kedua itu. Yang ketiga, berwibawa, bijaksana, tegas, disiplin, baik, periang, adil. Oh, itu karakternya luar biasa ya. Kalau berwibawa pasti, bijaksana ya, tegas, disiplin, baik, periang. Periang itu berarti kalau kamu melamar di sekolahnya Ibu Dewi Sartika, kamu tidak boleh jadi orang yang ngamukan, orang yang merengut terus tiap hari, orang yang kalau dilihat wajahnya kita mules perut kita karena tidak ada senyumnya sama sekali. Nah, itu orangnya mengerikan. Kalau papasan kita senyum, sudah terlanjur senyum, dia tidak senyum. Nah, itu kan tidak enak. Jadi guru yang periang di antara yang dicari. Periang itu kan menyenangkan. Kehadirannya membuat situasi jadi cerah. Aku muridnya seneng. Karena ada guru itu begitu masuk kelas, muridnya mules semua. Aduh kok masuk ya, padahal tak harapkan kosong ya. Nah itu kamu harus hati-hati. Jadi dicari guru yang periang, menyenangkan. Meskipun tetap berwibawa, bijaksana, tegas, dan disiplin. Terus yang keempat apa? Kalau bahasa ringkasnya provokatif, membangkitkan minat. Jadi guru ya harus sedikit-sedikit bisa jadi motivator. Jadi mendorong muridnya untuk belajar, semangat. Jadi gimana caranya muridnya pingin belajar sendiri tanpa harus dipaksa, tanpa harus diberi tugas. Kalau bisa seperti ini berarti gurunya sukses. Dan yang kelima, punya kepedulian terhadap perempuan dan nasibnya. Nah, jadi 5 syarat ini jadi syaratnya kalau ingin jadi guru di sekolah istri atau sekolah keutamaan istri. Bisa mengajar, punya keterampilan, baik, bijaksana, tegas, bisa memberi motivasi, dan punya kepedulian terhadap perempuan. Karena memang perjuangannya perjuangan untuk meningkatkan perempuan di bidang pendidikan. Terus kalau ini materinya itu kan 6 tahun. Ya nanti silahkan kalian baca lagi ya materinya apa saja. Ini sekolah kan level dasar. Kelas 1 mata pelajarannya membaca, menulis, berhitung, menyanyi, dikte, berbaris. Semoga kalian tidak trauma. Kadang-kadang mata pelajaran nyanyi itu kan kamu takut karena tidak iso nyanyi. Oke, itu kelas 1. Nah, kalau kelas 2 membaca, menulis, berhitung, menyanyi, dikte, baris berbaris, menggambar. Kelihatannya menyenangkan ya pelajarannya. Tidak ada tekanan macam-macam, tidak ada matematika, tidak ada tematik, tidak ada. Ya, jadi moco, nulis, berhitung. Ini kan level SD. Kalau hari ini kan SD sudah harus bisa moco, bisa nulis.
baru diajarkan di kelas 2. Terus yang ketiga, kalau sudah kelas 3, membaca, menulis, berhitung, menyanyi, dikte, baris, gambar, ditambah merajut untuk perempuan. Nah, orang dulu ya baca nulis jadi pelajaran terus. Makanya orang dulu rata-rata tulisannya apik-apik. Orang zaman dulu itu kalau nulis Latin itu biasanya rapi-rapi gitu. Bandingkan dengan tulisanmu sekarang. Saya itu kadang-kadang kalau membaca hasil ujiannya teman-teman itu sampai putus asa. Aduh, ini nulis apa tuh ya aku. Jadi tak baca tak wolak-walik sampai berbes mili kudu nangis ya ora iso iki tulisan opo iki. Oke, ya latihan lah nulis paling enggak yang bisa dibaca orang lain. Ya kalau kamu sendiri ya mesti iso maca tulisan-tulisanmu dhewe. Lebih tragis lagi kalau kamu sendiri enggak bisa maca tulisanmu dhewe. Atau jangan-jangan sengaja dibikin gitu biar dosennya bingung terus dikasih nilai bagus gitu aja. Jadi latihanlah nulis, membaca, menulis, berhitung, menyanyi, dikte, berbaris, gambar, merajut. Kelas 4 sudah tidak ada lagi membaca, menulis. Dianggap sudah mampu. Pelajarannya ganti, ilmu sejarah, ilmu bumi, bahasa Belanda, jahit, bordil, masak, bahasa Melayu, ngaji, sholat, doa-doa. Kelas 4. Kelas 5 jahit, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu alam, ilmu bumi, ilmu sejarah, bahasa Belanda, masak, ngaji, sholat, dan siaran di radio sebulan sekali. Nah itu mungkin yang kayak siaran-siaran dulu radio, anak-anak nyanyi, nari di radio. Kelas 6, kelas terakhir jahit. Jahit ini banyak ada. Ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu alam, ilmu bumi, ilmu sejarah, bahasa Belanda, masak, ngaji, sholat, membuat baju. Jadi sekilas dari sini kan tergambar paling tidak alumni sini itu, ya kan, pengetahuannya lumayan, keterampilannya lumayan, agamanya lumayan kan gitu. Iso moco, nulis. Nah, ini standar zaman itu ya, masih bukan standar hari ini yang KKNI apa-apa itu. Zaman itu standarnya pakai standar ini, simple. Tapi terasa bahwa di situ ada keterampilan, ada akhlak, ada agama, ada juga ilmu, wawasan tambah, keterampilan tambah, karakter terbangun. Yaitu materi zaman itu. Nanti dalam perkembangannya banyak alumni-alumninya yang lulus dari situ sudah bisa buka usaha. Jadi ceritanya nanti banyak murid-muridnya yang bikin usaha jahit, bikin usaha bordir, membuat, tadi ada pelajaran masak, mungkin bikin warung dan macam-macam. Nah, kalau hari ini pendidikan kita mau diarahkan pada karya, pada kerja, itu zaman dulu sudah seperti itu. Karena memang yang dididikkan itu sudah to the point, tidak bulat. Arahnya ya keterampilan yang bermanfaat untuk hidup sehari-hari. Di sekolah istri juga ada pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter di sana itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hal yang ditekankan. Yang pertama kebersihan. Nah, ini penting. Hari ini mungkin kebersihan ini tidak terlalu jadi perhatian karena sudah ada cleaning service. Tapi kalau kita tidak membangun karakter cinta kebersihan, jangan heran kalau bolak-balik banjir, bolak-balik ada bencana karena kamu buang sampah sakarepmu, menyebar virus sakarepmu, ya kan? Nanti kamu meludah sembarangan, buang sampah sembarangan. Kenapa kok
bisa begitu karena kamu tidak punya karakter kebersihan. Yo hadisnya kamu apal sih, an-nadzafatu minal iman. Tapi kan apal tinggal apal, dalam prakteknya. Jadi ini harus karakter. Yo hari ini orang membayangkan pendidikan karakter itu bangsa tangguh, jujur, mantap. Wis simple aja. Yang pertama bersih, cinta kebersihan. Oh ini kalau sudah tertanam dengan baik itu menyelamatkan kehidupan, kebersihan itu. Yang kedua, setelah kebersihan apa? Sopan santun, tata krama. Kalau kebersihan itu etika kita berhadapan dengan lingkungan, kalau sopan santun, tata krama, etika kita berhadapan dengan orang lain. Yang tua menghargai yang muda menghormati yang tua. Ketemu yang tua cium tangan. Nah, itu tata krama. Kalau ketemu senyum, menyapa, dan seterusnya, itu tata krama, adab, bergaul. Kenapa hari ini banyak masalah di antara kita? Kita mudah sekali pecah, kita sering melupakan adab dan tata krama. Isinya orang bertempur, berdebat, siapa kelompokku, siapa kelompok mereka, terus tidak saling sapa, terus saling marah-marahan. Nah, kita kehilangan skill karakter yang namanya tata krama. Ya, itu perlu kita tanamkan lagi. Kita pelajari lagi. Kita menganggapnya sudah bisa, sudah ngerti lah Pak yang kayak gitu. Saya sudah mahasiswa kok. Iya sih, kamu hafal kayak hadisnya kebersihan tadi. Tapi kamu jalankan enggak? Kok kalau saya membaca postingan-postinganmu, Twittermu, Instagrammu, enggak menunjukkan ada tata krama. Kamu saling maki, saling mencari kesalahan orang lain, saling menjatuhkan. Nah, kamu kekurangan di sini. Maka tanamkan karakter ini. Yang ketiga, hubungannya sama tata krama apa? Kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara itu kemampuanmu menyampaikan gagasan, menyampaikan ide. Ini juga penting. Banyak orang pinter sebenarnya, wawasannya luas, hanya tidak bisa ngomongnya saja. Saya ngerti kok Pak yang dimaksud itu. Ya terus gimana? Kok tidak kamu jelaskan? Ah itu saya ngomongnya yang tidak bisa. Kan kamu sering begitu. Yo latihan. Latihlah kemampuan untuk berbicara secara tepat guna. Termasuk bicara secara sopan santun. Terus disiplin. Oh itu wong Indonesia itu susah disiplin ya. Rapat kalau diundang jam 7 mesti datangnya jam 8. Ya. Itu berat pokoknya. Saya di kampus itu ada mahasiswa dari Malaysia, 2 orang yang beliaunya juga sering ngaji di sini. Alhamdulillah sekarang sudah lulus. Kuliah minggu pertama kaget deh. Kenapa? Karena jadwal kuliahnya jam 7, dia sudah duduk manis sebelum jam 7, mulai kuliahnya 7:30. Hampir semua kelas begitu. Terus beliau tanya saya, Pak, kalau di sini tuh memang begitu ya, kalau jadwalnya jam 7 terus masuknya 7:30. Ya terus tak jawab, oh kalau di sini cara membaca waktunya beda. Ya. Jadi, sampean salah cara membaca waktunya. Jadi kalau di sini itu kalau ada tulisan kuliah dimulai jam 7 itu maksudnya kuliah paling cepat dimulai jam 7. Nah, nanti bisa lebih, tapi tidak mungkin kurang dari jam 7. Oke, ya itu mau alasanku biar dia tidak kaget. Alhamdulillah akhirnya beliau lulus. Sekarang sudah balik ke Malaysia. Semoga tidak kaget lagi waktu dia ke Malaysia. Karena di sana on time lagi. Oke, jadi disiplin. Ya sebenarnya nggak cuma di Indonesia. Umat Islam kadang-kadang juga punya penyakit tidak disiplin. Itu harus kita sembuhkan.
Kalau dalil, kalau teori kita punya lengkap. Tinggal ayo dijalankan, cuma itu saja. Kemudian patuh, taat. Jadi hidup ini ada rumus-rumus, ada aturan-aturan, ada kesepakatan-kesepakatan bersama. Butuh kemampuan untuk patuh. Ini unik ya, jangan salah. Patuh itu butuh skill. Orang Jawa menyebut perempuan itu wanito, terus diterjemahkan waniditoto. Terus banyak orang protes, oh berarti perempuan itu hanya objek. Sebentar dulu. Kenapa? Skill ditoto itu juga butuh kemampuan yang tidak remeh. Kalau sekedar merentah-merentah, ngatur-ngatur gampang. Tapi belajar untuk mau diperintah, mau diatur itu tidak gampang. Jadi berarti apa? Orang itu harus siap menata tapi juga siap ditata. Kalau dia hanya mau menata saja, dia akan jadi otoriter. Makanya perempuan itu, kalau orang Jawa disebutkan wani ditoto. Makanya istilahnya wani. Wani itu berani. Tidak banyak orang yang berani ditata. Kalau sekedar nata, kalau sekedar punya ide diperjuangkan, lebih simpel. Tapi siap untuk diatur, siap untuk ditata, itu kita perlukan juga dalam kehidupan bersama ini. Kalau enggak ya kamu terus sakarepmu dhewe. Nah ini juga butuh jadi karakter. Terus gembira. Itu juga harus jadi karakter. Jangan murung. Jangan pesimis. Hari ini banyak orang sumpek, wah pesimis saya dengan Indonesia ini, kecewa saya dengan Indonesia ini. Kamu tidak gembira. Kamu tidak bersyukur. Orang yang tidak gembira itu kan dia tidak bersyukur dengan kita ini loh dapat anugerah yang luar biasa dari Allah. Iya Pak, tapi kita mengelolanya tidak karu-karuan, rusak. Saya sudah kecewa luar biasa. Iyalah, nanti kita pelan-pelan kita perbaiki. Tapi bersyukurlah dulu. Allah memberi kita banyak fasilitas yang luar biasa. Senanglah, bahagialah, gembiralah. Wong kamu hidup cuma sekali. Sekali kok dibuat sumpek. Eman-eman nanti kalau sudah terlanjur sampai akhirat nanti wah tidak bisa kembali lagi. Wah, ngapain aku dulu kenceng-kenceng serius-serius. Ternyata dunia hanya begitu saja. Kamu lihatnya dari akhirat. Makanya bahagialah. Allah menurunkan kita, mengizinkan kita hadir dengan durasi waktu kita masing-masing itu. Insya Allah ingin kita bahagia, ingin kita gembira. Makanya Allah memberi fasilitas luar biasa. Khususnya bagi bangsa Indonesia. Maka bersyukurlah, gembiralah. Bahwa ada masalah, ya. Kapan sih manusia tidak ada masalah itu? Di mana sih ada yang bebas dari masalah itu? Tidak ada. Sejak zaman presiden pertama, bahkan sejak zaman raja-raja dulu ya selalu ada masalah. Masalah jangan membuatmu gentar, putus asa, tidak bersyukur, tidak gembira. Gembiralah. Nah, ternyata gembira juga butuh skill. Butuh jadi karaktermu. Baik hati, oke. Kalau ini kalian sudah tahu. Hemat, jangan boros. Hemat ini tidak selalu hubungannya sama uang ya. Ini tidak selalu hubungannya sama harta. Waktu juga kamu hemat. Ya kalau kamu sekarang mungkin hemat itu urusannya sama kuota. Nah ya, jangan nonton video terus, eman-eman kuotanya itu hemat. Tapi kamu pegang HP terus. Nah, kamu boros waktumu dengan pegang HP. Hematlah, apapun dihemat. Sumber daya yang tidak mungkin kembali itu hematlah. Waktu, kebersamaan, apa banyak hal kan yang dia habis. Kalau sudah kelewatan habis, maka hematlah. Jangan cepat-cepat berakhir. Nah, itu dihemat. Termasuk kenapa kita disuruh puasa. Puasa itu mengistirahatkan organ-organ tubuh dan itu kan menghemat biar nggak cepat. Kayak mesin itu kan ya diistirahatkan sebentar. Itu dalam rangka logika hemat juga. Terus
berpikir atau memilih. Ini juga latihan. Kalian belajar logika, belajar filsafat itu ya dalam rangka menanamkan karakter berpikir. Jadi di sekolah istri itu kalau kita renungi ada pengembangan karakter yang luar biasa. Sebenarnya ini khas timur Indonesia. Oke, terus hati-hati juga yang sedang menjalani pendidikan dengan pergaulan. Itu kalimat dari Ibu Dewi Sartika. Selain pendidikannya, perkembangan anak didik berdasarkan pula atas pergaulannya. Misalnya jika ia bergaul dengan priyayi, tentu akan dapat bertata krama seperti priyayi dan dapat pula menjadi priyayi. Sebaliknya, walaupun putra priyayi, tapi jika tidak terdidik dan tidak disekolahkan, maka tidak akan dapat menjadi priyayi. Akhirnya hilang tabiat kepriyayiannya dan muncul tabiat buruk dan jelek kelakuannya serta membawa akibat buruk pada lingkungannya. Karena hal itu akan ditiru oleh rakyat kecil. Kalian misalnya, kalian ini sebenarnya priyayi secara intelektual, secara akademik, kalian elit. Hati-hati dengan pergaulanmu. Kalian ini jadi tumpuan harapan. Kalian dilihat oleh masyarakat karena kalian orang-orang pinter, orang-orang elit. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang merusak atau yang kalau ditiru orang akan jadi merusak. Dari mana itu muncul? Biasanya dari pergaulanmu. Siapa temanmu? Biasanya anak-anak yang saya bilang tadi kelitih itu tadi, yang masih SMP sudah berkeliaran jam 2 malam mencelakakan orang, itu biasanya pengaruh pergaulannya. Hati-hati dengan pergaulan. Dirimu itu sebenarnya cerminan sahabat-sahabatmu, cerminan temanmu. Kalau kamu tidak percaya, coba sekarang gaya ngomongmu mungkin sedikit-sedikit mirip temanmu sekamar di kos-kosan. Atau teman di kampus. Atau sahabat yang tiap hari kamu ajak ngobrol. Kosakatanya mesti yang sering diucapkan temanmu itu nanti mungkin juga nyeplos juga lewat mulutmu. Kenapa? Itulah pergaulan. Maka hati-hati dengan sahabat yang kamu ajak bergaul. Oke. Kalau ini tentang pendidikan. Kenapa sih kita butuh pendidikan? Ya manusia itu kalau tidak dididik, ya seperti kayu yang kasar. Dia butuh alat untuk halus. Seperti pohon yang butuh pupuk. Orang yang berkelakuan buruk bisa dididik, yang bodoh harus belajar. Maksudnya apa? Manusia itu makhluk yang tidak final keberadaannya. Tidak ada orang itu, Pak saya ini sudah bodoh, ya sudahlah Pak. Tidak begitu. Kalau kamu merasa bodoh, belajarlah, kamu akan bisa jadi pintar. Saya ini orang kecil Pak, terlanjur jadi preman, saya itu sudah rusak kok Pak. Tidak ada, manusia itu tidak ada yang sudah selesai, tamat, finish selama dia masih hidup. Bahkan kurang 1-2 detik kehidupanmu masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi jangan menyerah dengan kejelekan. Saya sudah ikut ngaji filsafat bersesi-sesi, masih belum ngerti apa-apa Pak, sudahlah selesai. Enggak. Saya itu memang bodoh, mungkin enggak ada orang bodoh itu. Mungkin bakatnya aja belum ketahuan. Mungkin karena kamu terlalu malas saja, kurang aktif, kurang memberikan semua potensi yang kamu miliki. Pak saya itu dasarnya sudah rusak Pak. Tidak ada, manusia tidak punya dasaran semacam itu. Kalau kamu bentuk dirimu jadi rusak, ya rusak. Kalau kamu perbaiki, ya dia jadi baik. Kalau yang sudah rusak pasti terus rusak. Tidak ada wali seperti Sunan Kalijogo yang awalnya dianggap berandalan. Tidak ada banyak cerita-cerita pertobatan para wali, para ulama yang semula nakal, semula jahat, semula.
tapi terus jadi orang besar, jadi kekasihnya Allah. Tidak ada. Jadi hidup ini tidak ada final, tidak ada sudah. Tidak harus, kan kalau masih kecil bisa Pak diolah, kalau sudah tua-tua juga bisa. Malah tua sudah mateng. Ya, bisa jadi alternatif macam-macam. Kalau masih muda kan belum kelihatan. Jadi jangan putus asa dengan kebaikan, jangan menyerah dengan kejelekan. Masih bisa. Jalurnya apa? Pendidikan, mengasah jiwa. Terus, nah pada akhirnya Ibu Dewi Sartika mencita-citakan pada masa depan akan dialami bahwa wanita pribumi dapat bernilai sedikit lebih daripada sebuah mebel di rumah. Wanita itu kan kayak mebel zaman itu, dia tidak boleh keluar-keluar, harus di rumah saja, jadi hiasannya rumah. Ibu kita Dewi Sartika memimpikan bahwa besok wanita pribumi semoga tidak lagi seperti mebel di rumah. Kaum pria akan belajar menyatakan penghargaan yang lebih baik kepada kaum wanita. Setelah bertahun-tahun, kaum wanita akan menjadi sederajat dengan kaum pria. Ini mimpinya ibu kita Dewi Sartika. Semoga hari ini sudah terwujud. Karena situasi hari ini insya Allah sudah mulai membaik. Meskipun di beberapa hal masih ada rasanya perspektif yang memandang perempuan itu levelnya di bawah laki-laki. Yaitu masih berjuang. Teman-teman yang ada di jalur feminis kan juga masih berjuang menghapuskan ini. Semoga sekarang sudah tidak lagi membayangkan pagi-pagi yang baca koran bapak, yang ke pasar ibu misalnya. Kan itu kan bayangannya ngono, bapak dapat enak-enakan baca koran, ibu capek pergi ke pasar terus masak terus itu. Bapak juga bisa masak, ibu juga bisa baca koran kok nanti. Terus dibalik, pagi-pagi ibu baca koran, bapak masak. Nah ya, wong baca koran dan masak itu kan tidak ada hubungannya sama itu jatahnya laki-laki apa jatahnya perempuan. Itu kan pembagian kerja saja. Oke. Tetapi manusia itu, ini manusia ya, tidak usah dihitung lagi laki-laki atau perempuan. Tidak cukup hanya baik saja, tetapi harus juga memiliki pengetahuan dan kecakapan buat mencari jalan hidup. Pada waktu tak ada yang memberi nafkah buat menjaga keselamatan, menghindari mara bahaya dan lain sebagainya. Jadi manusia itu tidak cukup hanya baik, dia juga butuh pinter dan terampil. Tidak hanya karakternya harus bagus, tapi dia punya keterampilan dan kepandaian sehingga dia bisa hidup mandiri. Tidak tergantung pada yang memberi nafkah, tidak tergantung pada yang menjaga keselamatannya. Karena dia bisa menjaga keselamatannya sendiri, bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa mandiri. Tidak tergantung pada yang di luar dirinya. Hal ini bisa terjadi kalau dia menguasai pengetahuan dan memiliki kecakapan. Selain pastinya dia harus jadi orang baik. Jadi pesan pendidikan malam hari ini selain bahwa perempuan juga harus memperjuangkan pendidikannya, kita juga harus mendidik diri kita untuk punya kualifikasi di 3 wilayah. Yang pertama, membangun karakter. Yang kedua, kemampuan berpikir. Dan yang ketiga, keterampilan. Kalau kita punya 3 ini, insya Allah hidup kita akan sukses. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Minggu depan kita puncai dengan Ki Hajar Dewantoro.
konsep tentang pendidikannya yang sehingga beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Oke, saya kira itu teman-teman untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.